Diskusi rumah keluarga Wanda Hamidah berlangsung ricuh. Setelah menjalani pemeriksaan panjang, Rizky Bilar resmi ditahan polisi. Pelarangan jilbab di lembaga pendidikan India menuai polemik. Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya. Termasuk Presiden Joko Widodo mengaku sudah memiliki rencana untuk merombak kabinet dalam waktu dekat. Saya Bray Maratinaya, inilah iNews Pagi selengkapnya. Kita mulai news pagi dengan informasi banjir menerjang kawasan Jalan Ceger Raya, Pondok Aren, Tangerang Selatan malam tadi. Sejumlah pengendara nekat menerobos genangan setinggi 40 cm. Beberapa pemotor harus menuntun kendaraannya karena mogok. Usai nekat menerobos genangan air. Genangan akibat hujan lebat dan buruknya sistem drainase membuat arus lalu lintas dari arah Pondok Aren menuju Bintaro maupun sebaliknya macet panjang. Para pengendara pun memilih putar arah. Hujan deras juga mengguyur kota Semarang hingga mengakibatkan banjir. Akibat banjir banyak sepeda motor yang terseret dan membuat kemacetan panjang. Beginilah suasana luapan daerah aliran sungai Das Beringin Mangkang, Semarang pada Kamis sore. Tingginya curah hujan mengakibatkan debit air di sungai meluap hingga ke perkampungan dan jalan. Selain itu, diduga ada titik tanggul sungai yang jebol hingga air dengan deras menerjang perkampungan. Bahkan banjir bandang ini juga mengakibatkan banyak pengguna sepeda motor yang terseret arus dan merusak rumah warga. Selain menerjang perkampungan dan jalan di Mangkang, air banjir juga menggenangi jalur Pantura Semarang dan mengakibatkan kemacetan panjang. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana melaporkan. 8 warga tertimbun tebing longsor di Kelurahan Kebon Kelapa, Bogor, Jawa Barat. 1 orang ditemukan meninggal dunia, sementara 3 lainnya masih dalam pencarian. Hujan lebat yang melanda kota Bogor, Jawa Barat membuat sejumlah daerah diterjang longsor. Salah satunya di kawasan Gang Barjo, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Bogor Tengah. Hingga kini petugas masih berjibaku mengevakuasi korban dan material longsor. Sementara itu, warga di lokasi kejadian mengungsi di sejumlah posko. Yang berada di tempat lokasi itu kejadian harus segera mengungsi ke tempat yang lebih aman. Nah, malam-malam kami ke sini. Sebelumnya tebing setinggi 15 meter longsor dan menimpa rumah warga Kamis dini hari. Akibatnya 8 orang tertimbun. 4 orang selamat, 1 orang ditemukan meninggal dunia, sementara 3 lainnya masih dalam pencarian. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor mencatat ada 24 titik longsor di Bogor yang tersebar di 4 kecamatan. Tiga siswa SMP tewas terseret arus sungai saat berkemah di sekitar Curug Kembar, Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Sementara 1 siswa lainnya hilang dan masih dicari. Tiga siswa SMP asal Depok, Jawa Barat yang hilang terseret arus sungai saat berkemah di sekitar Curug Kembar, Cisarua, Bogor, Jawa Barat ditemukan meninggal dunia. Sementara 1 orang lainnya hilang dan masih dalam pencarian.
Kini petugas masih mencari korban hilang dengan menyisir lokasi kejadian. Kami segera melakukan tindakan langkah-langkah untuk pencarian korban. Dan alhamdulillah sampai tadi malam pukul 22 terakhir berarti 3 orang sudah ketemu. Salah satu korban tewas, Amira, dimakamkan di dekat rumahnya di Depok, Jawa Barat, Kamis pagi. Suasana haru menyelimuti rumah duka dan pemakaman. Sebelumnya, almarhumah mengikuti latihan dasar kepemimpinan siswa bersama lebih dari 100 teman sekolahnya. Namun, Amira tak lagi pulang ke rumah setelah hanyut terseret arus sungai. Dari Bogor, Jawa Barat, tim liputan iNews melaporkan. Seorang pemotor yang diduga mahasiswi di Bogor, Jawa Barat hilang terseret arus saat hujan deras. Korban masih dicari tim SAR gabungan. Seorang mahasiswi di Bogor, Jawa Barat hilang terseret arus hujan deras. Dari rekaman video amatir yang terekam, terlihat korban sedang berjalan mendorong motornya di tengah derasnya hujan. Tiba-tiba korban jatuh ke sebuah lubang dan menghilang dari pandangan. Tim SAR gabungan masih berupaya mencari korban dengan alat berat untuk menyusuri keberadaan korban di parit. Dari hasil pencarian, petugas berhasil menemukan plat nomor dan bagian belakang motor yang diduga milik korban. Kemarin itu kalau lihat kamar belakang. Ya. Tapi sudah ada tanda-tandanya? Tanda-tandanya kalau yang udah langsung ada kita langsung selesaikan. Karena tadi malam terakhir sampai jam 2 itu. Dapatnya itu yang lain masih belum ada ini. Yang jelas antara kamar depan sama yang ini kan di belakang. Sebelumnya rekaman video saat korban jatuh dan terseret arus viral di media sosial. Korban terseret arus hujan lebat yang mengguyur kota Bogor dan sekitarnya. Dari Bogor, Jawa Barat, Furqon Munawar, iNews melaporkan. Dua pekerja proyek pembuatan kirmir dan gorong-gorong di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat tertimbun fondasi yang sedang dibangun. Kedua korban berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat dalam waktu 2 jam. Dua pekerja proyek pembuatan kirmir dan gorong-gorong di Kampung Bongkok, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat tertimbun pondasi kirmir yang sedang dibangun. Kedua korban yakni Ronald dan Saldi berhasil dievakuasi petugas dibantu warga dalam waktu lebih dari 2 jam dalam kondisi selamat. Korban segera dilarikan ke rumah sakit menggunakan ambulans. Diduga insiden terjadi karena unsur kelalaian dan SOP pengerjaan yang kurang baik. Pekerja pembuat kirmir. Kebetulan proyek tersebut dari PUPR. Pak, ini ada unsur kesengajaan atau tidak, Pak? Dugaan kelalaian artinya? Dugaan hanya kelalaian, tidak ada unsur sengaja. Selain mengevakuasi korban, petugas juga langsung melakukan pembersihan material bangunan yang roboh. Artis Baim Wong dan istrinya Paula Verhoeven selesai diperiksa di Polres Metro Jakarta Selatan Kamis sore. Kali ini Baim dan Paula diperiksa terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE. Setelah diperiksa selama kurang lebih 4,5 jam, artis Baim Wong dan istrinya Paula Verhoeven keluar dari ruang penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Sekitar 70 pertanyaan dilontarkan penyidik kepada Baim dan Paula terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE atas prank KDRT yang mereka lakukan. Dugaan pelanggaran ini dilaporkan oleh pelapor atas nama Mila. Poinnya banyak, panjang, lebar, dan dalam. Salah satu pertanyaannya adalah identitas. Siapa nama Baim, identitas. Dan kedua, pertanyaan kedua itu kedua klien kami dalam keadaan sehat. Itu aja. Yang lain-lain saya tanya penyidik. Pemeriksaan ini merupakan yang kedua kalinya dilakukan terhadap Baim dan Paula. Sebelumnya, Baim dan Paula juga sudah diperiksa di Polres Metro Jakarta Selatan oleh pelapor Direktur Sosial dan Budaya Sahabat Polisi Indonesia, Tengku Zanzabela. Dalam pemeriksaan di tanggal 7 Oktober tersebut, Baim dan Paula dilaporkan Tengku atas dugaan laporan palsu. Dengan demikian, Baim dan Paula dilaporkan dua pihak,
dengan 2 jeratan pasal berbeda, yaitu tentang Undang-Undang ITE dan laporan palsu. Kasus yang menjerat Baim dan Paula bermula saat Paula membuat video dirinya tengah melaporkan sang suami atas perbuatan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Namun ternyata, laporan tersebut hanya untuk membuat konten lelucon atau prank belaka. Tim Liputan melaporkan. Lesti Kejora Kamis sore mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan. Lesti datang di saat kepolisian mengumumkan penahanan terhadap suaminya, Rizky Bilar. Lesti Kejora turun di pintu belakang Polres Jakarta Selatan dan dia bungkam saat beberapa media berusaha mengabadikan momen tersebut. Belum diketahui apa tujuan Lesti Kejora mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan. Rizky Bilar sebelumnya dilaporkan Lesti Kejora atas dugaan KDRT dan saat ini selain ditahan, Rizky Bilar juga resmi menjadi tersangka. Rizky Bilar yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Lesti Kejora kini sudah resmi ditahan. Namun sebelumnya, kuasa hukum Rizky Bilar Hotma Sitompul berencana meminta penangguhan penahanan atas Rizky Bilar. Setelah ditetapkan tersangka kasus kekerasan dalam rumah tangga, Rizky Bilar kini ditahan. Penetapan penahanan ini setelah Rizky menjalani pemeriksaan panjang sebagai tersangka oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Yaitu saudari Lesti Kejora atau Lestiani, yang mana dalam hasil visum tersebut menerangkan bahwa telah terjadi kekerasan fisik terhadap korban yang dilakukan oleh terlapor, yaitu saudara Muhammad Rizky. Kemudian yang kedua adalah hasil rekam medis korban, ini juga sebagai barang bukti. Kemudian yang ketiga, 2 buah flash disk yang berisikan CCTV di area depan kamar dan luar rumah korban, saudari Lestiana dan juga tersangka yaitu Muhammad Rizky alias RB yang beralamat di Jalan Gaharu 3 nomor 10 Cilandak, Jakarta Selatan. Kemudian motif yang mendasari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga ini adalah pelaku telah ketahuan berselingkuh di belakang korban, dalam hal ini saudari Lesti Kejora. Kemudian saudari Lesti Kejora sebagai korban minta penjelasan dan dipulangkan ke rumah orang tuanya. Namun hal ini memantik emosi daripada pelaku atau tersangka, saudara Muhammad Rizky, sehingga mengakibatkan pertengkaran dan juga terjadinya kekerasan yang dilakukan hampir pukul 2 dini hari dan juga pukul 9:10 pagi. Hotman Sitompul yang diminta menjadi kuasa hukum Rizky Bilar mengatakan bahwa setelah ditetapkan sebagai tersangka, rencananya Hotma akan membuat surat resmi untuk penangguhan penahanan terhadap Rizky Bilar. Ya belum pada waktunya lah, tentu kita ajukan segera permohonan penangguhan penahanan, kita tunggulah 1 hari 2 harinya. Untuk kondisi Rizky Bilar sendiri di dalam itu letih sekali dan kita minta supaya ditunda dulu sementara. Diketahui, pasangan ini membuat publik Indonesia heboh setelah Rizky Bilar dilaporkan istrinya, Lesti Kejora, atas tindakan kekerasan dalam rumah tangga pada 28 September 2022 malam. Untuk memperkuat laporannya, Lesti melampirkan barang bukti berupa hasil visum dirinya. Menurut kepolisian saat itu, pelaporan tersebut dilakukan Lesti usai dirinya mengalami kekerasan dari Rizky yang diduga terpergok selingkuh. Atas perbuatannya, Rizky Bilar terancam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Pasal 44 Ayat 1 dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Hendak bersihkan saluran air, seorang petugas PPSU dikagetkan dengan kemunculan ular sanca di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Meski sempat mengalami kendala, petugas damkar berhasil mengevakuasi ular sepanjang 6 meter itu.
Petugas PPSU Kelurahan Menteng Dalam bersama personil damkar mengevakuasi seekor ular sanca yang bersembunyi di saluran air Jalan Kasablanka Raya, Tebet, Jakarta Selatan pada Kamis pagi. Diketahui ular sepanjang 6 meter tersebut sempat mengagetkan petugas PPSU Kelurahan Menteng Dalam, Hairullah, saat akan membersihkan saluran air. Konblok penutup saluran itu saya ngelihat kayaknya curiga ini karpet atau kulit ular gitu. Ya udah secara spontan saya panggil anak-anak, teman-teman gitu. Dia bilang, "Bang, ini ular apa nih, Bang? Coba lihat, Bang." Ya udah, akhirnya koordinator saya lihat, "Wah, ular ini, Bang." Ya udah, Bang, telepon damkar. Takut adanya hewan melata ini, dirinya langsung memanggil rekan seprofesinya serta meminta bantuan personil damkar sektor Tebet untuk mengevakuasi ular tersebut. Meski sempat mengalami kendala, pada akhirnya petugas damkar berhasil mengevakuasi ular ini. Untuk kendalanya sebenarnya ya karena dia adanya di dalam gorong-gorong, jadi mau nggak mau ya kita harus membongkar dulu gorong-gorongnya. Setelah itu baru kita tarik paksa ularnya karena memang ularnya sudah terlalu besar. Jadi tadi 4-5 orang untuk menarik ular tersebut keluar dari gorong-gorong. Kini ular tersebut diamankan di kantor pemadam kebakaran dan nantinya akan diserahkan kepada pecinta reptil. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Diduga depresi berat, seorang pria mengamuk dan mengancam warga dengan golok di Polewali, Mandar, Sulawesi Barat. Informasinya hadir usai jeda berikut.